Kalau teman-teman mempunyai problem kenapa airnya itu berbau, lalu airnya itu tidak jernih, maka bakteri starter ini bisa mengubah kolam ikan koi teman-teman menjadi jernih karena kandungan yang ada pada bakteri starter ini mampu mengubah air kolam yang tadinya berbau, yang tadinya itu kuning, yang tadinya itu coklat warnanya ini bisa menjadi jernih dan tidak bau lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi, channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat siang teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi pada video kali ini saya akan membuatkan konten tentang apa fungsi utama bakteri starter ya teman-teman. Karena pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu bakteri starter dan semoga teman-teman paham ya. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan secara singkat apa itu bakteri starter ya, yang sangat penting bagi kelangsungan ekosistem ikan koi kita ya teman-teman. Jadi sekarang saya akan jelaskan fungsi-fungsinya ya teman-teman. Jadi saya sudah rangkum di sini ada 4 fungsi utama bakteri starter yang sangat berguna bagi kolam koi kita ya teman-teman. Karena jika teman-teman ingin memiliki air yang sehat, air yang jernih dan juga ikan koi yang tidak mudah terserang penyakit, maka dibutuhkan dengan adanya bakteri starter ini. Tapi teman-teman juga harus tahu fungsi utama bakteri starter dalam kehidupan atau ekosistem kolam ikan koi ya teman-teman. Jadi langsung saja, tapi sebelum menuju ke pembahasan yang pertama, untuk teman-teman di rumah yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya, supaya video terbaru dari saya bisa muncul di beranda teman-teman, dan teman-teman tidak ketinggalan lagi video terbaru dari saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja kita menuju ke yang pertama ya teman-teman. Jadi langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama, fungsi utama bakteri starter dalam kolam ikan koi. Yang pertama adalah mengurai limbah organik, teman-teman. Limbah ikan, sisa pakan, dan daun yang jatuh ke kolam bisa menghasilkan zat berbahaya seperti amonia. Bakteri starter membantu mengurai limbah ini agar tidak mencemari air. Itu fungsi yang pertama. Apabila kolam teman-teman di rumah itu dekat dengan pohon, yang sehingga daunnya itu jatuh ke kolam teman-teman di rumah, itu kadang daun tersebut membawa bakteri atau kotoran-kotoran yang membuat adanya penyakit pada kolam tersebut, sehingga nanti ikan koinya itu sakit. Nah, teman-teman di rumah pasti tidak mau ikan koinya sakit. Nah, fungsi yang pertama ini, bakteri ini mengurai amonia atau sisa-sisa pakan. Kalau kita memberi makan kepada ikan koi kita, kalau pakannya itu tidak dimakan, itu bisa menjadi amonia dan juga bisa menjadi bakteri yang jahat ya, atau itu termasuk dengan penyakit ikan koi. Itu bisa diurai dengan fungsi bakteri starter yang pertama. Dan untuk fungsi yang kedua, fungsi utama bakteri starter dalam kolam ikan koi adalah mencegah air kolam menjadi keruh. Dengan ekosistem mikroorganisme yang seimbang, kolam akan tetap jernih dan bebas dari bau tak sedap. Kalau teman-teman mempunyai problem kenapa airnya itu berbau, lalu airnya itu tidak jernih, maka bakteri starter ini bisa mengubah kolam ikan koi teman-teman menjadi jernih karena kandungan yang ada pada bakteri starter ini mampu mengubah air kolam yang tadinya berbau, yang tadinya itu kuning, yang tadinya itu coklat warnanya ini bisa menjadi jernih dan tidak bau lagi teman-teman. Dan untuk fungsi yang ketiga, fungsi utama bakteri starter dalam kolam ikan koi adalah meningkatkan kesehatan ikan koi. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi bakteri starter ini banyak sekali fungsinya. Salah satunya yaitu bisa menjaga kesehatan ikan koi atau imun ikan koi itu meningkat ya teman-teman. Banyak yang belum tahu bahwa bakteri starter ini dapat meningkatkan imun ikan koi teman-teman di rumah.
Air yang bersih dan bebas dari racun mendukung kesehatan ikan koi, mengurangi resiko penyakit, dan membuat warna koi menjadi cerah. Jadi ini masih berkaitan dengan fungsi yang kedua tadi teman-teman. Fungsi yang kedua itu bakteri ini mengubah kualitas air menjadi baik. Kalau kualitas airnya itu sudah baik, sudah jernih, maka resiko adanya penyakit pada kolam koi tersebut akan nol, akan hilang ya, 0%. Sehingga kalau sudah tidak ada penyakit, maka yang terjadi adalah ikan koi-nya itu menjadi sehat. Dan kalau sudah sehat, kadang warna kulit atau warna pada tubuh ikan koinya itu menjadi cerah dan juga mengkilap. Begitu teman-teman. Jadi berkaitan ya fungsi pertama, fungsi kedua, dan juga fungsi ketiga. Oke, kita akan masuk ke fungsi yang terakhir yang tidak kalah menariknya. Fungsi utama bakteri starter dalam kolam koi adalah mendukung filtrasi kolam. Bakteri starter bekerja sama dengan filter mekanik untuk memastikan air kolam bersih dan juga aman. Karena banyak sekali para suhu-suhu atau yang sudah lama di dunia perkoian itu secara berkala memberikan bakteri starter itu ke dalam chambernya. Karena apa? Karena supaya bakteri baiknya itu hidup di rumah-rumah bakteri ya. Yang kita tahu rumah bakteri itu ada banyak ya. Ada kalau untuk kelas-kelas menengah atau ke bawah itu yang ekonomis itu ada batu gombong, lalu ada batu apung ya. Kalau agak menengah sedikit ada bioring. Kalau untuk yang paling bagus itu ada kalknes, ada biokristal, dan juga yang lainnya itu yang lumayan ya, tapi dengan hasil yang lebih memuaskan kalau teman-teman mempunyai uang atau ada rezeki lebih ya, bisa dibeli itu karena hasilnya juga akan maksimal karena banyak sekali pori-pori ya. Kalau seperti kita ambil contoh dari momogi, lalu ada lagi biokristal, itu kan filter atau media biologis buatannya teman-teman. Kalau batu apung dan juga batu gombong kan kita bisa cari di daerah-daerah yang dekat dengan pegunungan seperti itu. Jadi mungkin itu saja teman-teman, 4 fungsi utama bakteri starter dalam kolam ikan koi teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi, dan silakan ambil ilmu dari video yang saya buat ini. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai selesai. Semoga sehat selalu. Salam koi untuk persahabatan. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.